Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi perkuliahan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan teorema kerja energi. Baik, untuk membahas tentang teorema kerja energi, maka yang pertama kita akan meninjau, kita akan meninjau sebuah partikel dengan massa m, bermassa katakan misalkan m, ya, kemudian bergerak ya, dengan percepatan a itu sama dengan ax. Artinya ax itu adalah bergerak pada arah sumbu x, sepanjang sumbu x, ya, di sepanjang sumbu x dengan atau karena pengaruh dari gaya fx, ya, pengaruh dari gaya fx. Nah, jadi berdasarkan hukum 2 Newton, ya, maka hukum gerak tentang hukum itu tentang gerak, maka kita peroleh bahwa fx itu sama dengan m kali a. Nah, sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya ini, ya, yaitu pada partikel yang kita tinjau tadi yang bermassa m yang dengan percepatan a sama dengan ax, mengalami perubahan posisi dari posisi awal, ya, posisi awal katakan misalkan xi, ya, ke posisi akhir xf, sehingga kemudian kita akan bisa menuliskan bahwa kerjanya itu adalah W sama dengan integral dari xi sampai xf dari fx dx. Nah, ini sama dengan, ya, kalau kita tuliskan, maka karena fx sama dengan m kali a, maka kita akan tuliskan m kali a dx. M kali a dx. Nah, kita juga dapat menuliskan kualitas m a dx, gitu ya, ke dalam bentuk, ya, kita akan tuliskan bahwa besaran yang ini kita akan tuliskan itu menjadi, ini sama dengan bahwa m a dx sama dengan m dv dt dx, ya, m dv dt dx. Nah, karena v itu adalah sebagai fungsi waktu, adalah suatu fungsi waktu, maka kita bisa menggunakan aturan chain rule, ya, aturan rantai, ya, menggunakan aturan rantai, di mana kita akan menuliskan bahwa dv dt itu sama dengan dv dx dt. Maka ini sama dengan dv dx, ya, sementara dx dt itu adalah sama dengan v, sehingga, ya, persamaan W sama dengan integral xi xf m a dx itu kita akan tuliskan menjadi, atau persamaan yang ini menjadi, persamaan yang ini kita akan tuliskan itu menjadi, kita ganti dv dt nya apa namanya, dv dx, ya, dimana dv dt kita ganti dengan yang ini, kita substitusi ke sini, gitu ya. Ini MA, gitu ya, MA, dan yang ini
M dv dv dx v dx. Oke, ini sama dengan, karena dx per dx tetap sama dengan m v d mv mv dv, karena dx per dx sama dengan 1. Jadi bahwa persamaan w yaitu sama dengan integral ini sama dengan m v dv, dengan batas integral kita ganti menjadi ini vf dan yang ini adalah vi. Oke, vi. Nah, ini sama dengan, kalau kita integralkan maka m integral v dv sama dengan m dalam kurung integral v dv berarti 1/2 v kuadrat v kuadrat dengan batas integral yaitu ya vi sampai vf. Maka akan kita peroleh ini ya, kita akan peroleh ini sama dengan, jadi W sama dengan 1/2 M V F kuadrat min 1/2 M V I kuadrat MV kuadrat. Oke. Nah, dengan catatan bahwa ketika kita merubah variabel integral dari x menjadi v, ya, dari x ini menjadi v, yaitu vi dan vf, dari xi menjadi xf menjadi vi menjadi vf, maka berarti juga kita harus merubah, artinya kita merubah batas integralnya menjadi variabel yang baru, yaitu tadi kita merubah dari dx ini menjadi dv, maka tentu batas integralnya juga harus berubah menjadi vi menjadi sampai vf. Nah, kemudian untuk partikel dengan massa m kemudian bergerak ya, dengan kecepatan di bawah kecepatan cahaya ya. Jadi jika partikel bermassa m bergerak dengan kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya ya, maka akan kita dapatkan atau kita bisa mendefinisikan ya energi kinetik ya, di mana energi kinetik ya itu didefinisikan sebagai perkalian dari 1/2 dari massa dan kuadrat dari kecepatan. Oke. Jadi kita definisikan bahwa energi kinetik K sebuah partikel didefinisikan sebagai hasil perkalian dari setengah massa dan kuadrat kecepatannya, yaitu K sama dengan 1/2 mv kuadrat. Oke, 1/2 mv kuadrat. Nah, energi kinetik itu merupakan besaran skalar ya, sehingga dan memiliki satuan sama dengan satuan dari kerja, di mana satuan SI nya itu adalah 1 joule, di mana sama dengan 1 kilogram ya, meter kuadrat per sekon kuadrat, dan ini sama dengan 1 Newton meter ya. Nah, kita juga dapat mendeskripsikan atau menuliskan bahwa energi kinetik kita kaitkan dengan bahwa energi kinetik itu adalah menggambarkan energi pada benda yang
bergerak atau pada objek yang bergerak. Nah, sehingga kemudian sebenarnya dari persamaan W sama dengan super 2 MVF kuadrat min super 2 MVI kuadrat, maka kita bisa menuliskan bahwa W itu sama dengan delta K sama dengan KF min KI, di mana KF itu adalah energi kinetik partikel, energi kinetik awal partikel, akhir partikel, dan KI adalah energi kinetik awal dari partikel, gitu ya. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan konsep teorema kerja energi, bahwa kerja itu sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa kerja yang dilakukan untuk menggeser sebuah partikel atau membuat menjadi sebuah partikel itu sebenarnya sama dengan perubahan energi kinetiknya. Oke. Kemudian hal lain adalah bahwa jika kemudian banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut, katakanlah misalkan ada gaya F, gaya gravitasi M kali G, gaya pegas misalkan Fs, kemudian ada gaya gesekan frictional force F, dan yang lain, maka tentu kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut pada suatu benda adalah merupakan jumlahan dari semua gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga kemudian kita bisa menuliskan kalau banyak gaya tersebut, maka kita bisa menulis bahwa W totalnya itu sama dengan WF plus W oleh gaya gravitasi plus W oleh gaya pegas plus W oleh gaya gesekan F plus sampai seterusnya, ya, sampai seterusnya. Ini sama dengan, ya, KF min KI sama dengan delta energi kinetik